Salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada, khususnya kelas 12. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah hukum pergeseran Wien. Mempelajari hubungan suhu, radiasi dengan panjang gelombang. Baik, kita perhatikan yang berikut ini. Arah horizontal adalah panjang gelombang, arah vertikal menyatakan radiasi intensitas. Di mana hubungan antara panjang gelombang dan radiasi ini tidak bisa dijelaskan oleh mekanika klasik, tetapi setelah mekanika kuantum hal ini bisa dijelaskan. Kita perhatikan di sini, ketika radiasi intensitas itu maksimum, itu akan menghasilkan suhu yang maksimum. Dalam hal ini suhunya 5000 Kelvin ya. Sehingga panjang gelombangnya adalah panjang gelombang yang paling kecil di antara grafik yang dua lagi. Ketika radiasi diturunkan, kita perhatikan grafik ini, maka suhunya akan turun menjadi 3000, tetapi panjang gelombangnya akan bertambah. Demikian juga dengan radiasi diturunkan kembali sampai suhunya 2000 Kelvin, maka suhunya yang terbesar dari yang dua grafik sebelumnya. Kesimpulannya adalah bahwa suhu itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, kemudian kita analisa hukum pergeseran Wien ini. Ini tadi grafiknya ya. Ketika suhunya maksimum ya, yang paling besar, maka lambda max-nya adalah lambda maksimum 1. Ini yang paling kecil. Dan ketika suhunya paling kecil, maka lambda maksimumnya yang paling besar. Hukum pergeseran Wien itu menyatakan panjang gelombang radiasi bergantung pada suhunya. Ketika intensitas radiasi maksimum, ya, panjang gelombang akan bergeser dengan hubungan yang terbalik dengan peningkatan suhu. Persamaan hukum pergeseran Wien ini dirumuskan dengan lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum dikali suhu mutlak itu sama dengan C, di mana C ini adalah menyatakan tetapan daripada Wien ya. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum satuan meter, T suhu mutlak satuan Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien 2,93 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai hukum pergeseran Wien ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Permukaan benda pada suhu 887 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah, nah ini kita buat pembahasannya. Dari persamaan Wien tadi, perkalian lambda max dikali suhu mutlak itu sama dengan tetapan Wien. Sehingga dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Maka panjang gelombang maksimum lambda max itu sama dengan perbandingan tetapan Wien dibagi dengan suhu mutlak. Kita gantikan dulu suhu bendanya yang masih dalam satuan Celcius, kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 1160 Kelvin. Sehingga kita peroleh lambda max sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 1160, maka panjang gelombang maksimumnya pada suhu 887 derajat Celcius sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Contoh soal yang kedua adalah radiasi sebuah bintang pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nanometer. Jika tetapan pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, maka suhu permukaan bintang tersebut adalah, baik, kita buat pembahasannya. Kita pergunakan persamaan hukum pergeseran Wien yang tadi ya, lambda max dikali suhu mutlak sama dengan C. Maka dari persamaan ini kita peroleh persamaan suhu mutlak T sama dengan C dibagikan dengan lambda maksimum. Tetapan Wien yang kita pergunakan adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian panjang gelombang kita perhatikan di sini masih satuan nanometer ya. Nanometer itu sama dengan dikali 10 pangkat negatif 9, maka hasilnya sama dengan 5,8 kali 10 pangkat negatif 7, maka suhu daripada bintang tersebut sama dengan 5000 dalam satuan Kelvin.